Hi guys, welcome back to my channel Angela English Course Let's Master the World. Masih bersama Miss Krisan di sini. Well, di video kali ini Miss Krisan akan menjelaskan tentang narrative text. Seperti apakah narrative text itu, contoh-contohnya apa, kemudian bagaimanakah ciri kebahasaan yang dipakai dalam narrative text, text structure-nya seperti apa, nanti akan kita bahas di sini. Oke, nah dan kenapa narrative text ini bagus untuk diceritakan kepada anak-anak? Nah, kita akan bahas selengkapnya di video ini. Are you ready guys? Let's get started! Ya, kita akan mulai dari apakah itu narrative text ya, atau teks naratif. Nah, narrative text adalah teks yang bertujuan untuk menghibur pembacanya, hanya sekedar untuk menghibur ya, to amuse or entertain the readers. Tapi di balik tujuannya untuk menghibur, biasanya narrative text punya moral value, punya sesuatu yang bisa diambil nilainya. Ya, maka ketika kita ingin memberikan contoh yang baik kepada anak, biasanya orang tua menceritakan dongeng. Nah, dongeng ini adalah salah satu contoh dari narrative text. Ya, jadi orang tua bisa memberikan pesan moral melalui dongeng yang diceritakan. Ya, nah salah satu contohnya adalah dongeng. Contoh yang lain adalah legend, legenda. Ya, terjadinya suatu daerah, itu juga merupakan narrative text. Kemudian folktale atau folklore atau fairy tale, ini adalah dongeng ya, tadi Miss Krisan sudah sampaikan. Oke, kemudian fable, cerita binatang, binatang yang berdialog, yang berbicara. Kan tidak mungkin ya binatang berbicara, nah maka ini diceritakan dalam narrative text untuk memberikan pesan moral. Oke, kemudian myth, mitos. Ya, kita tidak tahu benar atau tidak gitu, tapi sudah diceritakan berulang-ulang sebagai suatu mitos. Nah, ini juga merupakan contoh dari narrative text. Oke. Bagaimanakah struktur teks dari narrative text? Ya, nah, yang pertama adalah orientation. Well, orientation adalah pengenalan ya, pengenalan cerita. Jadi kapan terjadinya, kemudian siapa saja yang akan diceritakan dalam narrative text, kemudian tempatnya di mana, hanya sebagai pengenalan saja. Oke. Kemudian dalam narrative text yang juga menunjukkan khasnya, oh ini narrative text, yaitu adalah adanya complication. Complication adalah muncul masalah, ya, kemudian masalah memuncak menjadi konflik. Nah, itu adalah complication. Kemudian resolution. Nah, dari complication yang tadi ada permasalahan di situ, kemudian solusinya apa? Penyelesaiannya bagaimana? Oke. Nah, yang terakhir adalah reorientation. Well, reorientation ini optional ya, kadang diceritakan dalam teks, kadang juga tidak. Nah, ini merupakan bagian penutup yang bisa isinya perubahan yang terjadi pada tokoh setelah terjadinya konflik, begitu ya. Mungkin dari yang tadinya jahat jadi baik, seperti itu. Atau bisa juga pelajaran yang bisa dipetik dari permasalahan dan resolusi yang tadi disampaikan. Begitu. Oke, ini adalah struktur teks, text structure dari narrative text. Seperti apakah language features yang digunakan dalam narrative text ya, atau bahasa seperti apa yang ada dalam teks naratif? Yang pertama, menggunakan past tense ya, past tense. Ini adalah bahasa yang menunjukkan bahwa sesuatu terjadi di masa lampau, sudah berlalu begitu ya. Nah, yang paling sering dipakai adalah simple past tense. Nah, seperti apakah simple past? Kalau teman-teman masih belum tahu, belum memahami, nanti silahkan klik video yang ada di link di deskripsi, nanti Miss Kisa akan kasih link tentang simple past. Teman-teman bisa nonton di sana. Ya, klik aja linknya. Nah, secara singkat, simple past ini menggunakan verb kedua. Ya, selain simple past kita bisa menggunakan past continuous yang pasti masih past ya. Oke. Nah, tapi yang paling sering dipakai adalah
simple past tense. Nah, yang selanjutnya adalah temporal conjunction. Konjungsi waktu yang menunjukkan bahwa terjadinya setelah ini, terjadinya sebelum ini gitu ya. Jadi after that, setelah itu, before, sebelum, kemudian then, kemudian gitu ya. Nah, kemudian bahasa seperti apa lagi yang digunakan? Biasanya narrative text itu dimulai dengan adverb of time, keterangan waktu, atau dimulai dengan adverb of place, keterangan tempat. Ya, nah untuk adverb of time, keterangan waktu, ini seringnya nggak jelas kapan terjadinya gitu ya. Jadi bahasa yang sering dipakai long ago, long time ago, once upon a time, ya pada zaman dahulu, pada suatu hari, di masa lalu, begitu ya. Dahulu kala, jadi nggak tahu terjadinya tahun berapa atau bulan apa, tidak jelas, hanya disebutkan seperti itu. Ya, kemudian bisa juga diawali dengan adverb of place yang kadang juga tidak jelas, kadang ya, tapi kadang juga disebutkan. Ya, jadi kalau yang tidak jelas misalnya in a faraway land, di daerah yang jauh di sana gitu ya, in a little village, di sebuah desa yang kecil, seperti itu. Oke, ini adalah language features dari narrative text. Nah, sekarang kita akan coba memahami seperti apakah teks naratif. Kita akan bedah ya. Nah, dengan contoh berikut ini. The proud rose. Mawar yang proud, bangga. Oke, kita akan lihat the first paragraph. Once upon a time, there was a rose who was very proud of its beautiful looks. Its only disappointment was that it grew next to an ugly cactus. Suatu hari ada mawar yang sangat bangga terhadap penampilannya yang indah, yang cantik. Kekecewaannya hanyalah bahwa dia tumbuh di samping kaktus yang buruk. Okay, the second paragraph. Every day the rose would insult the cactus on its looks, while the cactus stayed quiet. All the other plants in the garden tried to make the rose see sense, but it was too swayed by its own good looks. Setiap hari mawar ini akan mengejek gitu ya, menjelek-jelekan kaktus ini karena penampilannya yang buruk. Tetapi kaktus ini tetap diam. Semua tanaman yang ada di taman mencoba untuk membuat si mawar ini sadar gitu ya. Tetapi mawar ini terlalu terlena dengan penampilannya yang bagus, yang indah. Next paragraph. One summer, the well in the garden grew dry, and there was no water for the plants. The rose began to wilt. Then it saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. Though ashamed, the rose asked the cactus if it could have some water too. The cactus readily agreed, and they both got through the tough summer as friends. Pada suatu hari di musim panas gitu ya, the well in the garden, well, sumur di taman itu kering dan tidak ada air untuk tanaman-tanaman yang ada di situ. Mawar itu mulai layu, wilt. Kemudian dia melihat sparrow, burung pipit gitu ya, burung gereja, burung pipit sparrow, dip its beak, memasukkan beak paruhnya ke dalam kaktus untuk mengambil air. Though ashamed, meskipun malu, si mawar ini meminta juga ya, bertanya juga ke kaktus, apakah ada air juga untukku gitu ya. Kaktus ini menyetujui dan mawar ini boleh meminta air dari kaktus. Dan mereka berdua bisa melewati musim panas yang sulit ini sebagai teman. Ya, semoga teksnya bisa dipahami dengan baik ya.
Nah, kita akan bedah nih. Yang pertama, orientation. Nah, orientation di paragraf pertama yang isinya tadi memperkenalkan ya siapa saja yang ada di situ. Ada Rose yang sangat bangga dengan penampilannya, kemudian yang tumbuh di samping kaktus yang buruk. Jadi ada Rose, ada kaktus. Ya, kemudian dari ciri kebahasaan yang seperti tadi Miss Krisan sudah sampaikan, waktunya nggak jelas. Pokoknya once upon a time. Zaman dahulu kala, suatu hari gitu ya. Oke, itulah orientation. Ya, paragraf pengenalan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah complication. Complication ya, muncul masalah di situ. Setiap hari mawar ya mengejek kaktus. Nah, masalahnya awalnya dari situ nih. Ya, kemudian semua tanaman lain memperingatkan mawar. Oke, munculnya di situ. Nah, kemudian resolutionnya tadi ketika sumurnya kering, tidak ada air, maka si Rose meminta air kepada kaktus. Oke, itu resolutionnya. Nah, penutupnya kaktusnya memperbolehkan untuk si mawar ini mengambil air dan mereka menjadi teman. Oke, nah ini pembedahannya ya. Kemudian simple past tense-nya adalah verb kedua. Jadi verb kedua yang ada di sini. Jadi ini was ini menunjukkan simple past ya. Di paragraf 1 ada. Kemudian ini bentuk to be tapi lampau. Was. Verb kedua contohnya grew dari kata grow. Ya. Kemudian would. Kemudian state verb kedua dan lain-lain yang pasti masih banyak lagi contoh yang lain. Oke. Nah, sampai sini semoga teman-teman memahami ya narrative text itu yang seperti apa. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan ya, kira-kira teman-teman bisa mengambil pesan moral apa dari teks The Proud Rose tadi? Ya, jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, karena siapa tahu suatu saat nanti kita bisa mengambil manfaat dari orang tersebut dan malah jadi malu sendiri kan. Nah, makanya kita tidak boleh menilai orang lain dari penampilannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pemahaman tentang narrative text. Yang pertama, what is a narrative text? Teks apakah, seperti apakah teks naratif itu? Oke, kemudian mention the kinds of narrative text. Teman-teman bisa menjawab di mana saja ya, di dalam hati, atau menulis di buku, atau tulis di kolom komen juga boleh. Ini hanya untuk mengecek pemahaman teman-teman tentang video kali ini. Oke? Next, mention the language features of a narrative text. Ciri kebahasaan seperti apa yang dipakai di narrative text. Kemudian, mention the text structure of a narrative text. Oke, kalau teman-teman masih lupa, ya, masih belum bisa menjawab pertanyaan ini, boleh silahkan menonton lagi di bagian-bagian yang lupa supaya bisa lebih memahami lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik tombol subscribe dan like-nya jika teman-teman bisa terbantu dengan video dari Miss Krisan ini. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.